Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ihsan selaku dosen mata kuliah Biologi Laut dan teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 3 Biologi Laut akan mempresentasikan materi mengenai mangrove. Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai mangrove, saya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ismawati Fuadiah, Ika Putri Septiani, Kofifa Komalaili, dan Yulinida Salma. Untuk sebab materinya, yang pertama terdapat definisi mangrove, yang kedua karakteristik mangrove, yang ketiga komposisi mangrove, yang keempat klasifikasi mangrove, yang kelima fungsi mangrove, dan yang terakhir yang keenam yaitu keterkaitan mangrove dalam Al-Quran. Untuk definisi mangrove akan saya sampaikan, yaitu kata mangrove mempunyai dua arti. Yang pertama, sebagai komunitas, yaitu komunitas atau penduduk tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap kadar garam atau salinitas atau pasang surut air laut. Dan definisi yang kedua sebagai individu spesies. Hutan mangrove atau yang sering kita sebut sebagai hutan bakau atau hutan payau. Hutan mangrove merupakan formasi hutan yang tumbuh dan berkembang pada daerah landai atau daerah miring di muara sungai dan pesisir pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Untuk materi kedua yaitu karakteristik mangrove akan disampaikan oleh Mbak Isma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kofifa atas waktunya. Saya akan menjelaskan terkait materi karakteristik dari mangrove. Lanjut, Mbak. Mangrove memiliki karakteristik beberapa, yaitu yang pertama dapat bertahan hidup dalam wilayah dengan air yang asin. Yang kedua, mangrove dapat tumbuh pada lingkungan dengan air atau payau. Ketiga, sebagai habitat dari berbagai satwa seperti ikan, udang, dan lain sebagainya. Kemudian, mangrove dapat tumbuh pada daerah tropis maupun subtropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dan yang kelima, tanah pada wilayah mangrove cenderung berlumpur dan kaya akan mineral. Kemudian wilayah mangrove sendiri atau vegetasi mangrove sendiri terbagi menjadi 4 zona, yaitu yang pertama mangrove zona terbuka, zona ini merupakan mangrove yang berada pada wilayah yang berhadapan langsung dengan laut. Kemudian mangrove zona tengah merupakan mangrove yang berada di belakang dari zona terbuka. Biasanya pada zona ini didominasi oleh jenis Rhizopora. Yang ketiga yaitu mangrove zona payau atau yang berada pada wilayah payau.
biasanya berada pada sepanjang sungai dengan air yang payau sehingga atau hampir tawar. Umumnya, mangrove pada daerah ini didominasi oleh komunitas nipa atau Soneratia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mangrove zona darat. Mangrove ini berada pada zona perairan payah atau hampir tawar, bahkan berada pada daratan yang sudah tidak terkena air ya. Contoh jenisnya itu biasanya terdapat Pandanus sp dan Psychocarpus mollusensis. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini merupakan gambar dari pembagian zona mangrove sendiri. Dimulai dari yang paling kanan itu merupakan mangrove wilayah terbuka dan yang paling kiri itu merupakan wilayah mangrove dengan zona darat. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Isma telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu subbab komposisi dari mangrove akan disampaikan oleh Mbak Ika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan komposisi mangrove. Pada ekosistem mangrove, kenal jenis-jenis tumbuhan yang dinamakan dengan mangrove sejati utama atau mayor, mangrove sejati tambahan atau minor, dan mangrove ikutan. Jenis mangrove dapat dibedakan dari struktur perakarannya, bentuk daun, serta bentuk buahnya. Berikut ini merupakan pengenalan jenis mangrove yang biasa ditemukan di Indonesia. Yang pertama, Avicennia. Avicennia di Indonesia dikenal dengan nama api-api, di mana dicirikan dengan perakaran yang berbentuk pensil menonjol dari permukaan air yang berfungsi sebagai akar nafas. Di Indonesia sendiri dikenal 5 jenis api-api, yaitu A. alba, A. eucalyptifolia, A. alanata, A. marina, dan A. officinalis. Mangrove ini dibedakan dari Bruguiera dari bentuk bunga, buah, serta daunnya. Slide selanjutnya. Yang kedua, terdapat Bruguiera. Tanaman Bruguiera dicirikan dengan akar lutut atau papan atau banir. Di Indonesia sendiri dikenal 6 jenis tanaman ini, yakni B. cylindria, B. exaristata, B. geomorrhiza, B. hainesi, B. parvifloria, dan B. seahangula. Selanjutnya. Yang ketiga ada Caryopsis, merupakan vegetasi mangrove yang dicirikan dengan akar pensil dengan buah memanjang, di mana di Indonesia sering dijumpai 2 jenis, yaitu C. decandra dan C. tagal. Yang selanjutnya ada Rhizopora. Jenis ini sangat dicirikan dengan bentuk perakaran yang menghujam ke tanah atau dikenal dengan akar tunjang. Akar tunjang merupakan akar yang tumbuh di atas permukaan tanah. Akar ini mencuat dari batang pohon dan dahan paling bawah serta memanjang ke luar dan menuju permukaan tanah. Yang selanjutnya ada Soneratia. Soneratia dikenal umum dengan nama P. dada dengan sistem perakaran umumnya berbentuk pensil. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Materi saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Materi mengenai klasifikasi mangrove, fungsi mangrove, dan mangrove terhadap perspektif Al-Quran akan disampaikan oleh Mbak Salma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Poin yang keempat yaitu klasifikasi mangrove. Di Indonesia tercatat setidaknya terdapat 202 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, dan 1 jenis paku. Dari 202 jenis tersebut, 43 jenis diantaranya yaitu 33 jenis pohon dan beberapa jenis perdu ditemukan sebagai mangrove sejati atau true mangrove, sementara jenis lain ditemukan di sekitar mangrove dan dikenal sebagai jenis mangrove ikutan atau associate. Jenis mangrove dapat dibedakan dari struktur perakarannya, bentuk daun, serta bentuk buahnya. Berikut merupakan pengenalan jenis mangrove yaitu Lumnigera, Exoaria, Xylocarpus, Aegiseras, Scipipora, dan Nipa. Dan yang biasa ditemukan di Indonesia yaitu Avicennia, Bruguiera, Seriops, Rhizopora, dan Soneratia. Poin yang kelima yaitu fungsi mangrove. Adapun fungsi mangrove yaitu yang pertama menyerap karbon dan penghasil oksigen, yang kedua melindungi pantai dari abrasi, yang ketiga sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan, yang keempat sebagai daerah asuhan ikan, udang, dan kepiting, yang kelima sebagai daerah pariwisata, dan yang keenam sebagai perlindungan bagi keanekaragaman hayati. Poin yang terakhir yaitu keterkaitan mangrove dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 14 yang artinya yaitu dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Berdasarkan dari ayat di atas, kiranya telah jelas bahwa Allah menciptakan laut agar kita dapat mengambil manfaatnya dan bisa mensyukuri karunia-Nya. Dengan adanya potensi hasil laut yang sangat melimpah untuk konsumsi dan komoditas, menyebabkan manusia memutar otaknya untuk dapat memperoleh hasil laut sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Salma atas pemaparan materinya yang sangat baik. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai mangrove oleh kelompok kami. Selanjutnya, kami akan melanjutkan video mengenai mangrove.
are crucial to a healthy world as they support the planet with many vital functions. They store carbon and provide habitat and resources for animals, plants, and fungi. The mangrove. Trees are crucial to a healthy world as they support the planet with many vital functions. They store carbon and provide habitat and resources for animals, plants, and fungi. The mangrove is a tree family unlike any other. Mangroves support many different systems and creatures in their coastal habitats and provide local communities and the planet with a long list of benefits. Most trees cannot survive in salt water, but mangroves have adapted to live in high salinity environments along coasts around the world. One of the reasons that mangroves can live in such harsh conditions is their unique root systems. Their extensive roots help the trees stay upright in soft, waterlogged soils, giving them access to oxygen and nutrients. Thanks to these roots, healthy mangrove ecosystems provide habitat, nesting, and nursery grounds for many organisms such as crabs, fish, sloths, and oysters. They also act as natural barriers by trapping sediment to build up and reinforce soils, which helps to protect millions of people from polluted runoff, storm surges, and erosion damage that threaten coastal communities. Mangroves also have special leaves that help them thrive in salty or brackish water. Some mangroves even filter that salt water through pores on their leaves. Pretty cool, right? Well, these trees have another key job that makes them vital in protecting the planet from climate change. They store carbon in their leaves, and when those leaves fall off and sink into the mud and silt, they become what is known as blue carbon, or carbon that is stored underwater. Mangrove forests cover just 0.1% of the planet's surface, but store up to 10 times more carbon per hectare than terrestrial forests. Mangrove forests are one of the most important coastal ecosystems for storing carbon, providing critical habitat, and protecting coastal communities. Sadly, mangroves are disappearing from coasts around the world at a distressing rate. Farming, development, and aquaculture, such as shrimp farming, all pose major threats to mangroves. Sea level rise is also limiting mangrove habitat. While mangroves can migrate further inland as ocean levels rise, development of coastal areas limits where they can grow. The benefits of mangroves are immense, and as our planet rapidly changes, planting mangroves is becoming more important than ever. One Tree Planted is actively supporting mangrove restoration projects throughout Asia and Latin America, including Costa Rica, the Philippines, India, Haiti, and Guatemala. To learn more about these magnificent trees and get involved with protecting our forests, check out our website and subscribe to our YouTube channel. Thanks for watching! Baik, itu tadi video mengenai materi mangrove, dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, dipersilakan bertanya, atau teman-teman yang masih bingung mengenai materi yang kami sampaikan atau dari makalah kami yang belum dipahami, kami batasi 4 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Mbak Aprilia, silakan. Pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Aprilia Sidwi Nurhayati dengan NIM 12628203108. Izin bertanya, dalam makalah dijelaskan bahwa berdasarkan vegetasinya, wilayah tumbuhan mangrove terbagi atas 4 zona, yaitu mangrove terbuka, mangrove tengah, mangrove payau, dan mangrove daratan. Nah, pertanyaan saya, hutan mangrove yang ada di daerah Cengkrong di Trenggalek itu termasuk dalam zona apa? Nah, lalu zona manakah yang paling tepat untuk penanaman mangrove agar fungsinya untuk mencegah abrasi optimal? Karena yang saya ketahui selama ini, penanaman mangrove itu
letaknya bukan di area pantai, tapi berjarak gitu dari area pantai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aprilia. Bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, silahkan Mbak Niswa untuk bertanya. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah, kan di makalah disebutkan salah satu fungsi mangrove ialah perangkap zat tercemar, zat pencemar. Pertanyaan saya, bagaimana proses mangrove melakukan fungsi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Niswa atas pertanyaan yang disampaikan. Bagi teman-teman masih ada 2 slot yang ingin bertanya, silahkan. Baik, Kak Karisan silahkan pertanyaannya dilontarkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya bahwa dijelaskan di makalah bahwa manfaat hutan mangrove adalah pemecah ombak dan juga migrasi. Yang saya tanyakan, eh, beberapa ya di daerah wilayah Pantura itu sering terjadi banjirop. Apakah penanaman mangrove itu menjadi solusi ya? Karena semakin hari ini keadaan iklim yang sangat ekstrim. Terima kasih. Itu saja, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Baik, mungkin itu dulu yang kami terima. Kami meminta waktu 5 menit untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman.
Baik, kami sudah berdiskusi mengenai pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Mbak Aprilia Esti akan dijawab oleh rekan kami, Mbak Ika. Kepada Mbak Ika dipersilakan untuk memaparkan jawaban dari pertanyaan Mbak Aprilia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aprilia. Tadi untuk pertanyaan yang pertama, wilayah tumbuh mangrove terbagi atas 4 zona, yaitu mangrove terbuka, mangrove tengah, mangrove payau, dan mangrove daratan. Nah, hutan mangrove cengkrong Trenggalek termasuk dalam zona apa? Berdasarkan penelitian yang saya baca dari Ahmad Mughafar dan kawan-kawan dengan judul Zonasi dan Komposisi Vegetasi Hutan Mangrove Patai Cengkrong, Desa Karanggendu, Kabupaten Trenggalek, hasil penelitian tersebut menunjukkan ditemukan adanya 7 spesies hutan mangrove cengkrong Trenggalek. Nah, 7 spesies tersebut yaitu terdiri dari Rhizopora mucronata, Soneratia alba, Caryopsis decandra, Seriopsis tagal, dan Avicennia alba. Dari 7 spesies tersebut, Soneratia alba memiliki nilai INEPA paling tinggi pada seratus pohon sebesar 99,84%, pacang sebesar 89,3%, dan Rhizopora mucronate sebesar 80,74%. Nah, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hutan mangrove cengkrong Trenggalek didominasi oleh Soneratia alba, yang artinya tergolong dari zona mangrove terbuka. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, zona manakah yang paling tepat untuk penanaman mangrove agar fungsinya mencegah abrasi optimal? Sejatinya, yang saya ketahui ya Mbak, itu semua tanaman mangrove itu dapat mencegah terjadinya abrasi. Namun dari artikel yang saya baca, terdapat tanaman mangrove yang memiliki akar sangat kuat sehingga baik untuk mencegah abrasi, yakni berasal dari jenis Rhizopora mucronate. Nah, Rhizopora mucronate ini adalah tanaman dari zona mangrove tengah. Jadi dapat disimpulkan zona yang paling tepat untuk mencegah abrasi itu zona mangrove tengah, seperti itu. Bagaimana Mbak Aprilia? Terima kasih Mbak Ika. Iya, sama-sama. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ika atas pemaparan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Niswah akan dijawab oleh Mbak Isma. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Di sini saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Mbak Niswah tadi terkait mekanisme mangrove dalam mencegah atau menanggulangi adanya zat-zat berbahaya ya. Salah satu cara yang dapat dilakukan mangrove yaitu mangrove sendiri menurut artikel yang saya baca, mangrove itu memiliki kemampuan yaitu sebagai penanggulangan toksik. Salah satunya dicontohkan dalam mangrove dengan jenis akar yaitu jenis Rhizopora atau pohon api-api. Ini memiliki kemampuan penanggulangan toksik, yaitu dengan cara melemahkan efek racun melalui pengenceran atau dilusi, yaitu dengan menyimpan banyak air untuk pengenceran konsentrasi logam berat dalam jaringan tubuhnya, sehingga dapat mengurangi toksisitas logam tersebut. Pengenceran dengan penyimpanan air di dalam jaringan biasanya terjadi pada bagian daun dan diikuti dengan terjadinya penebalan pada daun atau disebut dengan sukulensi. Ekskresi juga merupakan upaya yang mungkin terjadi untuk menanggulangi atau melakukan
toksisitas terhadap zat-zat berbahaya atau logam berat ya, biasanya dengan cara menyimpan materi toksis logam berat di dalam jaringan yang sudah tua seperti daun yang sudah tua atau kulit batang yang mudah mengelupas sehingga dapat mengurangi konsentrasi logam berat di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri atau mangrove itu sendiri. Sekian pemaparan dari saya. Bagaimana Mbak Niswa? Sudah Mbak, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Mbak Isma atas pemaparan jawaban dari Mbak Niswa. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Karison akan saya jawab. Pertanyaannya yaitu mangrove fungsinya yaitu mencegah abrasi. Banyak di kota-kota dekat daerah pantai utara Jawa itu seringkali mengalami banjir rob seperti Jakarta, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan lain sebagainya, yang juga dibarengi dengan keadaan iklim yang tidak menentu dan penurunan permukaan tanah. Apakah penanaman hutan mangrove menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan-permasalahan tersebut? Sebelum kita mengetahui apakah mangrove dapat menjadi solusi yang tepat atas permasalahan-permasalahan yang telah terjadi, kita harus mengetahui apa itu banjir rob. Banjir rob adalah banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Rob banjir kecil yang menghantui daerah pesisir biasanya terjadi di daerah yang tanahnya turun sehingga tinggi permukaan laut menjadi di atas tinggi permukaan tanah. Banjir seringkali masuk ke dalam permukiman warga, mengakibatkan jalanan tergenang, aktivitas mereka terganggu, bau yang mungkin tidak sedap dan menyengat, dan penyakit kulit yang berbahaya. Abrasi terkadang menjadi tidak terkendali. Penyebab lain adalah gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan sehingga pola air laut pasang dan surut. Kondisi ini sudah alamiah sehingga dapat diantisipasi dengan baik sebelumnya. Banjir rob mungkin tidak akan terjadi apabila ada tindakan antisipasi yang sudah sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Hilangnya mangrove di beberapa pinggiran daerah pesisir menjadi salah satu sebab air laut semakin dalam masuk ke daratan ketika pasang terjadi. Contohnya di daerah Jakarta, salah satu kota berada di tepi pantai mempunyai garis pantai dan teluk. Begitu juga dengan hutan mangrove di Jakarta yang terbentuk untuk mendukung kehidupan ekosistem pesisir pantai, tapi pada kenyataannya hutan bakau di Jakarta tergusur oleh pembangunan masif yang berada di daerah pesisir. Gedung-gedung bertingkat yang berkonsepsi view dan beberapa pembangunan yang berada pada daerah pesisir. Pembangunan yang mengangkat nilai ekonomi justru menjatuhkan nilai keanekaragaman hayati ekosistem menghilang dan mangrove terancam punah. Fungsi mangrove sendiri adalah sebagai pencegah intrusi air laut ke daratan atau abrasi dan juga berperan dalam meredam bencana banjir. Saat ini hutan mangrove di Jakarta hanya tersisa sekitar 70 hektar. Pemerintah daerah akhirnya melakukan pencegahan bersama Menteri Kehutanan dengan mengubah hutan mangrove Muara Angke menjadi Swaka Marga Satwa. Dengan pendirian Swaka Marga Satwa itu, maka laju berkurangnya hutan bakau di Jakarta dapat diredam. Tak ada salahnya untuk kita memulai tindakan yang akan membantu menjaga ekosistem pesisir pantai Jakarta dengan tetap menjaga hutan mangrove sebagai media untuk mencegah timbulnya banjir rob yang mungkin merugikan masyarakat. Jadi inti dari jawaban saya adalah penanaman mangrove atau hutan mangrove ini sangat penting untuk menjaga
ekosistem pesisir pantai. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan jawaban dari saya dari pertanyaan Mas Karison. Bagaimana Mas Karison? Sangat jelas, Bisa Mbak. diterima. Sudah. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi presentasi materi mengenai mangrove dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ihsan selaku dosen mata kuliah biologi laut. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih untuk Mbak Khofifah selaku moderator presentasi kita pada sore hari ini, dan juga selamat untuk tim presenter yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Secara umum tadi ya pertama tentang slide sudah sangat bagus juga, kemudian komposisi huruf pemilihan font juga bagus, hanya tadi masih ada beberapa tipe tapi tidak masalah. Kemudian selama presentasi juga relatif hampir zero problem, tidak ada problem termasuk problem teknis juga alhamdulillah tadi lancar ya, kecuali tadi ketika menjelang pemutaran video memang sedikit membutuhkan waktu yang agak lama, tapi secara overall sudah sangat bagus, jadi selamat untuk tim presenter. Kemudian terima kasih juga untuk para penanya, Mbak Aprilia, Mbak Nafidah, dan juga Mas Karison, dan jawaban tadi juga sudah sangat benar, cuman saya sedikit ingin menambahkan beberapa atau bukan menambahkan tapi untuk memperjelas apa maksud dari jawaban yang disampaikan oleh para penjawab seandainya memang masih ada yang kurang paham ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaan dari Mbak Aprilia, mengapa kok selama ini reboisasi atau penanaman kembali mangrove itu hanya terjadi di daerah-daerah yang jauh dari mulut pantai ya. Mungkin kalau teman-teman ingat di awal-awal dulu saya pernah menceritakan pengalaman saya pribadi bahwa memang sangat sulit untuk menanam ulang bakau langsung di zona terbukanya ya, karena ya di zona terbuka itu pasti kita akan sering berhadapan dengan ombak secara langsung, sehingga kalau kita bermain rasio, maka dari rasio anggaplah 1000 bibit yang kita tanam kembali di zona terbuka, bisa jadi mungkin hanya satu yang bisa bertahan hidup ya. Jadi memang rasionya sangat kecil, kita bisa menanam tumbuhan bakau, bibit bakau baru di zona terbuka ya. Kemudian selain itu juga faktor keselamatan kita ya, jadi tidak banyak sekali para volunteer yang mereka tergerak untuk reboisasi, termasuk dulu di zaman saya adalah Ika Himbi angkatan pertama. Jadi Ika Himbi zona Jawa 3 angkatan pertama dulu yang reboisasi di Pantai Kenjeran, itu pun juga ternyata banyak mereka itu yang ketika reboisasi mereka tidak bisa berenang ya. Jadi mereka itu hanya bisa berenang di zona yang sekiranya bagi mereka aman ya. Jadi mustahil bagi mereka untuk bergerak ke zona terbuka yang mana mereka kadang-kadang tidak tahu kapan pasang akan datang, sehingga ketika pasang datang mendadak seperti yang kemarin diceritakan oleh Bapak narasumber kita di seminar nasional, maka workshop nasional kemarin, maka bisa jadi itu akan membahayakan keselamatan dari volunteer tadi. Jadi nggak heran mengapa kok reboisasi selama ini dilakukan di zona tengah ataupun zona-zona yang lebih mengarah ke arah daratan ya, karena tadi pasti peluangnya lebih besar karena mereka jauh atau jarang terekspos, atau mungkin kalaupun terekspos dengan gelombang dari laut atau pantai, itu gelombangnya relatif tidak besar sehingga potensi bibit untuk tumbuh besar semakin tinggi. Memang benar hal itu tidak menjawab permasalahan secara langsung bahwa kita ingin mereboisasi hutan bakau dengan tujuan supaya nanti bisa meredam gelombang yang ada di zona terbuka. Tapi kita juga jangan lupa bahwa meskipun kita menanam di daerah yang agak jauh dari mulut pantai, maka secara alamiah tumbuhan-tumbuhan bakau yang kita tanam pun akan beranak pinak ya, akan beranak pinak secara alami, dan nanti kecenderungan mereka adalah tumbuh untuk mengarah ke arah pantai, bibir pantai ya. Jadi kita tidak perlu patah arang. Jadi meskipun kita tanam di daerah yang agak jauh dari mulut pantai, maka kita pun percaya bahwa secara alamiah
nanti anak turunan daripada tumbuhan bakau yang kita tanam akan tumbuh, beberapa di antaranya mengarah ke arah mulut pantai. Atau kalaupun ada sekelompok volunteer yang memang mereka bisa berenang dan sebagainya, atau dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang lebih bagus dan memadai, maka tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk menanam reboisasi di mulut pantai secara langsung, meskipun ya tadi rasionya, berarti rasio kesuksesannya lebih kecil. Itu tadi tentang pertanyaan dari Mbak Aprilia yang sudah dijawab oleh Mbak Ika dengan sangat bagus. Ya. Kemudian pertanyaan dari Mbak Nafidatun Niswah terkait mangrove memiliki kemampuan untuk menetralisir racun. Ya, benar. Jadi memang ini merupakan salah satu keunggulan dari bakau itu sendiri atau mangrove. Kita bayangkan kita yang ada di daratan di Pulau Jawa ini, banyak sekali di antara kita ini yang membuang sampah itu langsung ke sungai. Dan bisa jadi di antara sampah-sampah itu juga mengandung banyak sekali zat-zat yang berbahaya, yang mana ketika sampahnya kita buang ke sungai, maka berarti sungai itu akan kandungan zat berbahayanya menjadi bertambah. Bukan hanya kandungan sampahnya bertambah, tapi kandungan zat berbahaya atau limbah beracunnya juga bertambah. Dan semua sungai pasti bermuara di lautan. Ya. Dan di setiap muara lautan maupun di pesisir pantai, itu di sanalah tempat tumbuhnya mangrove. Jadi mangrove merupakan sekelompok tumbuhan yang dia memiliki kemampuan untuk bisa tetap hidup di air yang payau, ditambah lagi hidup di air yang seringkali diekspos oleh gelombang, baik itu gelombang surut maupun gelombang pasang, ditambah lagi merupakan tumbuhan yang mampu hidup di zona atau di perairan yang mengandung banyak racun, karena aliran air dari sungai, yang sungai tadi menerima sampah dan limbah dari daratan. Ya. Jadi itulah mangrove, kemampuan mangrove untuk jadi mangrove merupakan tumbuhan yang mampu hidup di perairan yang beracun. Nah, lantas bagaimana kok dia bisa bertahan di tempat yang beracun tadi? Ya, maka penjelasannya adalah karena mereka memiliki kemampuan untuk menyerap dan juga menyerap zat-zat berbahaya tadi untuk dibawa masuk ke dalam tubuhnya dan kemudian akan disimpan dalam tubuhnya. Lantas bagaimana mungkin kok meskipun dia sudah bisa menyimpan di dalam tubuhnya kok dia tidak terkena dampak racun itu sendiri? Ya, tadi yang disebutkan oleh Mbak Ismawati bahwa mereka memiliki mekanisme dilusi, dilusi. Ya, jadi mereka bisa menambahkan air dalam volume tertentu sehingga kandungan zat berbahaya dalam tubuhnya itu tidak sampai meracuni dirinya sendiri. Ya. Meskipun nanti di kondisi tertentu zat-zat berbahaya ini akan diendapkan di bagian-bagian tubuhnya, entah itu di akar, entah itu di batang, entah itu di daun. Ya. Jadi mereka akan mengendapkan di sana, tapi di saat seperti itu mereka tidak lagi terdampak atau khawatir terdampak oleh kandungan zat berbahaya yang mereka serap dari perairan atau dari sedimen lumpur di sekitar mereka. Itu cara yang pertama. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya dari sedimen lumpur dan dari perairan sekitar mereka. Kemudian mereka akan simpan di dalam bagian tubuhnya, termasuk daun. Dan bagaimana mereka bisa melindungi tubuh mereka dari zat-zat berbahaya itu? Ya, jadi mereka memiliki mekanisme dilusi tadi. Ya. Yang kedua, bagaimana mereka bisa menyerap racun atau bagaimana mereka bisa terlibat atau berperan untuk menetralisir racun yang ada di daerah perairan pantai atau air payau. Jadi karena mereka memiliki kemampuan untuk bisa bersimbiosis dengan banyak jenis mikroba. Ya. Jadi karena kita tahu bahwa salah satu kemampuan dari bakau itu adalah akar-akar mereka itu mampu memfasilitasi terjadinya sedimentasi lumpur. Ya. Jadi dia ini mampu untuk kalau ada aliran lumpur yang dibawa oleh sungai, maka keberadaan akar-akar yang banyak tadi akan membuat lumpur-lumpur tadi itu tidak terbawa arus lebih lanjut menuju pantai. Tapi lumpur-lumpur tadi akan mengendap di sekitaran akar tadi dan lama-lama akan terus semakin banyak sehingga membentuk zona baru, yaitu zona lumpur-lumpur bakau. Yang lama-kelamaan itu juga nanti akan membentuk daratan baru, yang mana dengan penambahan daratan baru inilah salah satu mekanisme bakau bisa melindungi daratan dari pengaruh ombak. Jadi bakau atau mangrove itu juga bisa memfasilitasi pembentukan atau perluasan daratan
dengan melalui proses sedimentasi. Selain itu, selama proses sedimentasi, ternyata bakau itu juga mampu mentrap atau bersimbiosis dengan mikroba di akar-akarnya. Jadi mikroba-mikroba yang ada di sekitaran akar, yang ada di lumpur-lumpur di sekitaran akar bakau tadi, itu mereka bersimbiosis, dan dengan bantuan mikroba inilah mangrove itu berperan dalam proses biodegradasi, ya. Jadi beberapa zat berbahaya yang ada di perairan bakau, perairan payau, dan juga beberapa zat berbahaya yang ada di lumpur-lumpur yang ada di sekitar tanaman bakau itu bisa didegradasi oleh mikroba-mikroba yang bersimbiosis dengan akarnya mangrove, dan kemudian akan mengubah zat-zat berbahaya tadi menjadi zat-zat yang kurang berbahaya atau zat yang aman bagi lingkungan. Jadi ini mekanisme kedua yang dimiliki oleh mangrove, meskipun secara tidak langsung, karena bukan mangrove-nya sendiri yang menetralisir, tapi mikroba yang bersimbiosis dengan akar mangrove, ataupun mikroba yang hidup di lumpur-lumpur yang ada di sekitar akarnya mangrove. Jadi ini merupakan mekanisme kedua. Jadi tadi mekanisme penyerapan dan penyimpanan, ditambah proses dilusi, kemudian yang kedua adalah biodegradasi, yang berarti ada dia memfasilitasi proses perubahan dari zat yang berbahaya menjadi zat yang lebih tidak berbahaya atau zat yang aman bagi lingkungan. Mekanisme yang ketiga lagi-lagi juga mekanisme filtrasi, ya. Jadi melalui mekanisme filtrasi, jadi lagi-lagi akarnya bakau, akarnya mangrove itu kan banyak sekali. Kayak tadi kita lihat akar nafas tadi kan banyak sekali, ya. Jadi secara fisik saja akarnya itu banyak. Jadi luas penampang akar untuk bisa ditempati oleh mikroba itu semakin banyak, semakin luas, ya. Nah, dengan mekanisme filtrasi ternyata dengan bantuan mikroba lagi, jadi mangrove itu mampu memfiltrasi, jadi menyaring air-air sungai atau air-air yang ada di muara yang menuju ke pantai untuk tidak meloloskan zat-zat beracunnya itu ke pantai. Jadi dengan cara apa? Dengan cara mengendapkan di lumpur-lumpur tadi. Ya, di lumpur-lumpur tadi dengan bantuan siapa? Ya, dengan bantuan lagi-lagi mikroba yang ada di sekitaran akar dari mangrove. Ya, jadi melalui tiga mekanisme ini mangrove mampu menetralisir zat, entah itu menetralisir, entah itu mengkonversi, entah itu menyimpan, dan juga mengendapkan. Ya, jadi paling tidak mangrove memiliki tiga mekanisme yang membuat dia dianggap mampu menyerap zat berbahaya yang ada di perairan di sekitar mereka. Ya. Itu tadi yang pertanyaan dari Mbak Nafidatul Niswa yang sudah dijawab dengan baik juga oleh Mbak Ismawati. Ya. Kemudian yang terakhir tentang bagaimana apakah benar, apakah bisa penanaman kembali hutan mangrove di pantai utara itu mampu mengatasi banjir rob, ya. Jadi kalau untuk mengatasi banjir rob secara langsung itu sepemahaman saya itu tidak bisa. Ya, karena memang banjir rob sendiri itu kan multifaktorial, penyebabnya sangat banyak sekali. Ditambah lagi kemampuan mangrove itu juga sangat terbatas. Tapi kalau secara tidak langsung mangrove itu bisa, ya. Jadi kalau kita tanam mangrove di pantura, maka potensi untuk bisa menghambat atau mencegah efek negatif dari banjir rob itu bisa. Tapi saya tekankan lagi, efek yang ditimbulkan itu tidak langsung. Maksudnya bagaimana? Kayak tadi disebutkan oleh Mbak Khofifah bahwa banjir rob itu memang adalah banjir yang karena permukaan daratan itu lebih rendah daripada permukaan lautan. Nah, oleh karena itu secara alamiah sebenarnya air laut itu pasti akan masuk ke daratan karena tingginya tidak sama. Tetapi dengan kita tanami mangrove baru di pantura, yang mana dengan proses dari waktu ke waktu mangrove tadi akan terus-menerus memfasilitasi proses pengendapan atau sedimentasi, maka nanti lama-lama akan terjadi perluasan pulau, ya. Jadi akan terbentuk daratan baru yang memang butuh waktu yang sangat lama, tapi akan terbentuk daratan baru yang mengarah ke arah pantai yang bisa jadi dengan ketinggian yang lebih tinggi daripada permukaan pantai itu sendiri, ya. Sehingga tadi zona perluasan daratan yang baru yang dimediasi oleh mangrove itu berpotensi untuk melindungi daratan utama dari pengaruh negatif dari banjir rob, ya. Jadi secara tidak langsung bisa jadi keberadaan mangrove di sepanjang pantai utara itu memang berpotensi untuk bisa mencegah efek negatif atau mengurangi efek negatif dari banjir rob meskipun tidak secara langsung, ya. Karena tadi karena banjir rob karena itu tadi, karena pengaruh masalah utamanya adalah karena
yaitu posisi lautan atau pantai, bibir pantai itu berada di atas permukaan daratan yang lebih rendah. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari materi kuliah atau presentasi dari kelompok presenter. Monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang sebelum kita mulai kuisnya. Ini masih kuis yang pertama ya, kalau saya lupa. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka saya akan membagikan linknya. Pertama, saya akan bagikan linknya di Google Meet. Silakan dicek. Sudah saya bagikan. Sebentar saya kirim juga ke. Jadi monggo dibuka. Saya beri waktu sampai pukul 17.10. Jadi teman-teman bisa mengerjakan sampai waktu tersebut. Nanti kemudian di saat itu nanti akan saya tutup Google Form-nya. Monggo silakan teman-teman buka, apakah sudah bisa berfungsi. Di WhatsApp juga pesan saya kirim, bisa dicek. Jadi teman-teman punya waktu 40 menit untuk bisa menyelesaikan semua tugas itu. Ya. Baik, karena kelihatannya aman, mari kita akhiri dulu sesi kita dengan membaca doa. Jadi sembari teman-teman bisa mulai membaca soalnya satu demi satu. Ya, saya siapkan dulu teks doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عداد طاش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Amin. Bagaimana untuk soalnya, apakah ada kendala? Aman? Baik, kalau aman, kalau gitu saya pamit undur diri. Silakan untuk mengerjakan, nanti pukul 17.10 Google Form-nya akan saya tutup. Jadi silakan teman-teman bisa open book, open internet, open yang lain, semuanya asalkan tidak bekerja sama dengan mahasiswa atau mahasiswa yang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.